Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sukani, kelas A20. Saya akan membuat video tentang pemulasaraan jenazah sebagai untuk pengampu tugas matkul praktek ibadah. Mungkin secara singkat saja ya, karena kalau kita bahas panjang lebar itu memakan banyak waktu. Adapun di dalam pemusaraan jenazah itu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, yang ketiga yaitu menyolatkan, yang keempat menguburkan. Yang pertama yaitu memandikan. Yang memandikan yang harus dipersiapkan yaitu air, kemudian yang kedua sabun, ya air yang dicampur dengan kain barus, sabun, kemudian kain sebagai penutup jenazah. Kemudian ini paling minimalnya memeratakan air ke seluruh tubuh kalau memang contoh tidak ada air. Dan maksimalnya sebagaimana biasa yaitu kita memeratakan dulu air ke seluruh tubuh, kemudian mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh, kemudian mengalirkan lagi air ke tubuh ya, kemudian baru mewudukan. Kemudian setelah itu ini mengkafani ya. Mengkafani ini untuk laki-laki itu 3 helai, untuk perempuan 5 helai ya. Kemudian dan dalam mengkafani ini sebelum ditutup oleh kain kafan itu disumpal dulu seluruh liang ya yang ada di dalam diri jasad jenazah tersebut. Kemudian juga lekuk tubuh ya, lekuk tubuh ya yang ada di dalam badan si mayat tersebut ini juga disumpal. Kemudian yang ketiga yaitu menyolatkan itu yaitu si mayit nanti dihadapkan kepalanya ke timur, kemudian kakinya ke selatan ya. Kemudian si imam itu untuk laki-laki menghadap ke dadanya, kalau untuk perempuan itu ke pinggang si mayit ya. Kemudian untuk makmum ini seperti biasa bersop. Nah, di dalam menyolatkan ada 4 ruku, di dalam menyolatkan ada 4 takbir ya. Jadi tidak ada ruku dan tidak ada sujud, ada juga takbir, 4 takbir. Setelah takbir pertama ini membaca surat Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa bagi mayit, setelah takbir keempat membaca doa dan membaca doa bagi si mayit dan bagi muslimin muslimat, kemudian salam. Kemudian yang terakhir ini menguburkan ya. Di dalam menguburkan ini maka liang kuburan atau liang lahat itu maka usahakan dalam, yaitu agar kenapa harus dalam? Karena kalau tidak dalam maka bisa takutnya yaitu digali oleh hewan buas, apalagi dimakamkannya yaitu di tempat yang memang masih banyak hewan buas, ataupun untuk mencegah daripada bau busuk dari jasad si mayat tersebut gitu ya. Kemudian di dalam menguburkan maka si mayat dimasukkan ke dalam liang lahat ya, kemudian tidak dipinggirkan ya, jadi tidak terlentang gitu ya, jadi dipinggirkan, kemudian dibuka tali kain kafannya. Setelah dibuka tali kain kafannya baru ditutup oleh kayu ya. Setelah ditutup oleh kayu baru ditutup oleh tanah ya. Nah, kemudian di atasnya biasanya dikasih papan ataupun batu sebagai tanda bahwa ini sebuah makam, yang mana biasanya kalau di kita dikasih tulisan orang lahir dan wafatnya ya, siapa bulannya ya, bapaknya siapa gitu, bin siapa ya, itu biasanya dikasih itu sebagai tanda gitu ya. Nah itu mungkin ya. Dan terakhir itu biasanya dikasih azan ya, azan dan iqomah, sebagaimana di awal ketika lahir diazani di iqomah dan ketika wafat juga diazani dan di iqomah. Itu saja mungkin sedikit penjelasan singkat ya dari saya.
Agus sekali sebagai pengampu daripada tugas matkul praktek ibadah. Mohon maaf sekali lagi apabila masih banyak kekurangannya. Ya, sebenarnya ingin panjang lebar, tapi mungkin kalau kita bahas secara rinci, masya Allah membutuhkan waktu yang sangat lama, gitu ya. Mungkin ini saja. Mohon maaf sekali lagi, ya, kepada dosen pengampu daripada tugas matkul praktek ibadah. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.